Tim Resmo Polsek Panakukang, Kota Makassar merazia dan membubarkan geng motor di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat dibubarkan, ratusan motor yang konvoi mencoba kabur dengan melawan arah. 7 unit motor yang menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi surat-surat berhasil terjaring razia. Razia dilakukan untuk mengantisipasi tawuran dan kejahatan jalanan yang sering dilakukan oleh kelompok bermotor. Berhasil mengamankan beberapa unit motor. Dari hasil motor tersebut kami amankan di Polsek Panakukang. Selanjutnya sanksi yang kami berikan yaitu mengamankan kendaraannya dan melakukan tilang kepada motor-motor yang tidak memenuhi standar. Polisi mengamankan sejumlah unit motor yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diberi sanksi tilang. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk lebih waspada dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak terlibat dalam aksi kriminal. 2 oknum anggota TNI terlibat kasus pembunuhan seorang wanita muda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Salah satu dalang pembunuhan sadis itu merupakan kekasih korban, anggota TNI berpangkat Prada. Kasus pembunuhan sadis terhadap seorang wanita muda di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mulai terungkap. Korban berusia 23 tahun diketahui merupakan janda 2 anak dan tinggal terpisah dari orang tuanya. Korban ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan permandian Kogauna, Jalan Lingkar Bungi, Sorawalio, 21 Desember lalu. Berdasarkan petunjuk awal dari keluarga korban, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga mengarah pada 2 oknum anggota TNI berinisial Prada Y dan Prada Z sebagai terduga pelaku pembunuhan. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa salah satu terduga pelaku memiliki hubungan asmara dengan korban. Kasus pembunuhan sadis yang melibatkan 2 anggota TNI ini diambil alih Tim Detasemen Polisi Militer Bau-Bau. Kedua terduga pelaku telah diamankan di sel tahanan Subdenpom Bau-Bau untuk menjalani pemeriksaan. Kami di sini membenarkan bahwa yang terlibat itu adalah satuan dari 823 di bawah Brigif 29, inisial Y dan inisial Z. Saat ini proses sedang berlangsung dari tahap penyelidikan. Mulai di tahap penyelidikan, kemudian bukti-bukti sedang dikumpulkan, sementara inisial Z dan Y ini dalam penahanan Subdenpom yang ada di Bau-Bau. Rekan-rekan sekalian, kami di sini terbuka, semuanya bisa melihat proses, tidak ada yang ditutupi. Penyidik Denpom masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif dari perbuatan keji kedua prajurit muda tersebut. Pemirsa, pelaku teror bom 10 sekolah di Depok, Jawa Barat ditangkap oleh polisi. Pelaku nekat beraksi karena kecewa lamarannya ditolak keluarga mantan kekasihnya. Polisi menangkap pelaku teror bom di 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Pelaku merupakan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi di salah satu kampus swasta di Jakarta. Dari pemeriksaan diketahui motif pelaku nekat beraksi karena sakit hati lamaran pernikahannya ditolak oleh keluarga sang mantan kekasih. Tersangka merasa kecewa karena memang yang bersangkutan sempat berpacaran, yaitu saudara H dan saudari Kamila ini sempat berpacaran di tahun 2022 kalau tidak salah, ya 2022. Kemudian sempat juga keluarga besar dari saudara H melamar tapi ditolak karena memang saudara H sering melakukan teror kepada ataupun pengancaman bukan hanya ke yang bersangkutan atau saudari kami bersangkutan, tapi sampai juga kita mendapatkan bukti bahwa menteror ke kampus tempat saudari Kamila berkuliah.
Sebelumnya pada 23 Desember lalu, sebuah pesan berantai dikirim lewat email atas nama Kamila Hamdi. Dalam pesan tersebut, pelaku teror mengancam akan meledakkan bom di sejumlah sekolah di Depok. Tim Gegana Brimob pun diterjunkan menyisir seluruh area sekolah untuk memastikan tidak ada bahan peledak di lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang santri asal Bandung ditemukan tewas setelah terseret arus saat berenang di pantai Pangandaran, Jawa Barat. Korban yang sempat dinyatakan hilang sejak Kamis sore ditemukan tim SAR pada Jumat siang. Tim SAR mengevakuasi jasad Wildan Muhammad Ramdhani, korban tewas akibat terseret arus saat berenang di pantai Pangandaran bersama teman-temannya. Korban dibawa ke RSUD Pandega Pangandaran untuk kepentingan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, insiden tragis menimpa wisatawan asal sebuah pondok pesantren di Cileunyi, Bandung. Seorang dari 5 wisatawan dinyatakan hilang terseret ombak pada Kamis sore. Pencarian langsung dilakukan dan korban baru ditemukan pada Jumat siang. Mereka melakukan kegiatan renang di wilayah pos 3 yang ada, ya. Kemudian mereka ada sekitar 5 orang yang melakukan renang, tetapi yang satu ini sempat berpisah dari teman-temannya. Kemudian mengingat ombak yang cukup tinggi kemarin, akhirnya yang bersangkutan terbawa arus dan baru bisa ditemukan. Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, petugas mengimbau para wisatawan agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan serta arahan petugas saat berwisata di pantai Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Ya, geram dengan maraknya pungutan dan parkir liar di Kota Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan turun ke jalan menertibkan langsung praktik tersebut. Penertiban dilakukan untuk menciptakan rasa aman bagi wisatawan. Gerah dengan laporan masyarakat terkait pungutan dan parkir liar di wilayahnya, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan langsung mengambil tindakan. Bersama aparat terkait, Farhan turun ke jalan menertibkan praktik pungli dan parkir liar yang dikeluhkan warga itu. Saat penertiban, Wali Kota Farhan menemukan ratusan kendaraan motor terparkir di atas trotoar. Selain itu terdapat puluhan mobil yang juga terparkir di badan jalan di depan kantor pos Asia Afrika. Seluruh kendaraan yang melanggar aturan kemudian dihalau petugas ke kantong parkir resmi yang telah disediakan. Ini akan ada tindak pidana ringan, di mana mereka akan kena tindakan pidana berupa kewajiban melapor dan uang punglinya semua akan disita. Jadi berapa Pak? Dicari berapa parkir di sini Pak? Menurut kabar katanya 10 ribuan per motor. Jadi itu sudah, itu mau pungli aja 100%. Kita sikat semua. Razia pungli dan parkir liar di Kota Kembang berawal dari peristiwa yang viral di media sosial. Seorang juru parkir meminta uang secara paksa kepada pengendara mobil di kawasan Braga. Sebelumnya, pengendara telah memberikan uang sebesar Rp15.000, namun juru parkir itu kembali menagih uang sebesar Rp15.000. Saat diminta karcis resmi, ia tidak bisa menunjukkan. Pengemudian takut kemudian tancap gas. Padahal Dinas Perhubungan Kota Bandung telah menegaskan jika juru parkir tidak bisa memberikan karcis, maka tarif parkir akan digratiskan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap memaafkan para tersangka kasus tudingan ijazah palsu kecuali 3 nama. Meski memaafkan, namun Jokowi menegaskan proses hukum tetap akan berlanjut. Di tengah kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan 7 tersangka lain, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut akan memaafkan para tersangka kecuali 3 nama. Meski memaafkan, Jokowi menegaskan bahwa proses hukum tetap akan berlanjut. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Sementara ketika ditanya terkait 3 nama yang akan ia maafkan, Jokowi enggan mengungkapkan. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan? Dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi.
Kira-kira siapa Pak dan tiga itu Pak? Meskipun nanti. Sebelumnya pada 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster ini dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pada 22 Desember lalu Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen ijazah Joko Widodo. Mereka mengajukan lembaga independen BRIN dan Universitas Indonesia sebagai pembanding hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh polisi. Roy Suryo CS mengajukan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo. 2 institusi independen yang ditunjuk Roy Suryo CS adalah Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mereka menyerahkan pada penyidik untuk menetapkan salah satu dari kedua lembaga yang diajukan itu yang nantinya akan melakukan uji forensik pembanding. Datang untuk meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi. Dari gelar perkara tersebut, Roy Suryo CS masih tersangka. Polda Metro Jaya minta Roy CS ajukan pra-peradilan dengan status tersangka tersebut.